adik-adik. Shalom. Sekali lagi yang lebih semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini Kak Milka sama Kak Selvi kita lagi ada di kebun bunga. Penuh bunga-bunga. Nah, kalau Kak Milka mau tanya deh, minggu lalu Kak Reta sama Kak Tessa itu jalan-jalan kemana ya? Ada yang inget nggak adik-adik? Nah, betul. Jalan-jalannya ke kebun binatang. Ada apa aja ya? Ada banyak hewan ya Kak ya? Iya, banyak banget. Apa aja tuh Kak? Ada merak, ada singa. Banyak ya Kak ya? Nah, kalau misalnya minggu kemarin Kak Tessa sama Kak Reta udah bawa adik-adik jalan-jalan ke kebun binatang, hari ini Kak Milka sama Kak Silva ada di taman bunga. Sebelum kita jalan-jalan lagi, yuk Kak Milka mau ajak adik-adik, kita mau berterima kasih sama Tuhan buat siang hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Jadi boleh duduk tenang, boleh lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Kak
Kamilka pimpin dalam doa, adik-adik boleh mengikuti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Untuk siang hari ini, untuk siang hari ini. penyertaan-Mu begitu sempurna. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Tuhan, siang hari ini, siang hari ini kami ingin memulai sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang berkati kami. Tuhan Yesus yang berkati kami. Tuhan Yesus juga berkati guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus juga berkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan bersyukur. bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak Selvi. Apa Kak? Ini kan kita di Taman Bunga nih Kak. Ya. Bunganya ada banyak ya Kak. Warna-warni. Ada apa aja ya Kak bunganya? Ini ada mawar di sini. Terus ada apa lagi Kak? Di sana ada bunga tulip. Wow, keren. Terus di sana ada anggrek Kak. Bagus banget. Banyak banget ya Kak. Iya, banyak banget. Nah, warna-warni ya Kak. Indah nggak Kak? Indah sekali. Seperti siapa ya Kak? Seperti ini. Oh enggak, bukan ya Kak? Seperti kasih Tuhan. Nah, adik-adik juga merasakan indahnya kasih Tuhan kan? Nah, oleh untuk itu Kamilka ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus indah indah oh indah. Pakai gerakannya ya. Capek belum? Cakep. Nah, karena kita mau jalan-jalan lagi nih Kak Selvi. Kemana Kak? Di sana tuh ada bunga bagus banget Kak. Apa itu Kak? Ada bunga tulip di sana. Nah, sebelum kita ke sana nih Kak, biar kita lebih semangat, gimana kalau kita sambil nyanyi lagi? Ayo semangat. Nah, adik-adik, kita biar lebih semangat lagi, kita masih berdiri, kita mau nyanyikan lagu Kudaki-daki.
persembahannya bisa lewat barcode sebelah sini, bisa lewat rekening gereja. Kalau nggak bisa, minta tolong orang tuanya. Sebelum kita persembahan, kita mau berdoa dulu. Kak Selvi yang pimpin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mempersembahkan berkat-Mu Tuhan, kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan kita mau pujikan Happy Yaya ya. Adik-adik, saat ini kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk tenang, kita mau nyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku
berdoa. Kami akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuji dan memuliakan namamu. dan memuliakan namamu. Tuhan, saat ini saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Di Tuhan. dalam nama Tuhan Hanya Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini luar biasa minggu ini. Saya percaya adik-adik semua luar biasa di dalam Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap bersuka di dalam Tuhan, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tema di bulan Juli ini kita belajar tentang aku berbuah. Adik-adik pasti tahu berbuah, buah-buahan. Adik-adik mengenal. Mungkin sudah sering menjumpai di rumah atau dibelikan orang tua atau di rumah menanam buah. Banyak ya di tempat kita buah pohon, buah mangga atau buah rambutan, aceh. Nah, banyak sekali yang kita jumpai. Nah, mungkin adik-adik juga punya buah kesukaan. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa kamu harus berbuah. Loh, berbuah itu seperti apa sih? Loh, kenapa kok anak Tuhan harus berbuah? Nah, apa yang Tuhan mau kok kita harus berbuah? Iya toh? Nah, kehidupan yang berbuah berarti bermanfaat bagi orang lain. Loh, buah itu bermanfaat, orang lain bisa menikmati, gitu. Nah, orang lain bisa menikmati kita, hidup kita. Kalau kita berbuah, hidup kita dinikmati orang manis, mereka bersukacita. Nah, kita membuat orang lain bersukacita. Loh, berbuah itu berbuah seperti apa ya? Berbuah itu kalau di dalam firman Tuhan, adalah adik-adik ingat di dalam kitab Galatia. Ayo, Galatia berapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di situ Tuhan mengatakan banyak buah-buah roh. Nah, itu pertumbuhan anak-anak Tuhan, yaitu seperti dalam kitab Galatia itu tadi, ya. Kak Mei bacain Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, itu yang diingini oleh Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Loh, bagaimana ya agar kita bisa berbuah? Bagaimana? Ada yang tahu? Kita buka Alkitab kita. Kita belajar di kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Nanti adik-adik bisa baca setelah mendengarkan firman Tuhan ini, baca lagi dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 adik-adik baca. Nah, Kak Mei di sini mau baca di dalam Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Agar tanaman itu adik-adik berbuah lebat, ada mungkin ranting-ranting yang tidak perlu itu dipotong dulu adik-adik. Nah, dipotong, dibersihkan. Mungkin ada yang tanaman itu dipecok-pecok, tahu dipecok-pecok ya? Dipecok-pecok. Tujuannya apa? Biar tanamannya itu akhirnya nanti bisa berbuah lebat. Bukan hanya buahnya banyak tapi kecil-kecil. Kecil-kecil tapi kecut ya. Kecut, masam, enggak enak gitu ya. Tapi yang dipingini adalah buahnya besar-besar, manis, enak, dan kita bisa menikmatinya. Nah, itu seperti hidup kita adik-adik. Apa yang harus kita buang sih agar kita tetap berbuah dengan lebat, buahnya itu manis? Yaitu mungkin kita jadi anak yang sombong. Ada yang sombong di sini, sombong itu seperti apa ya? Ada yang tahu sombong? Nah, semuanya pasti tahu ya sombong. Sombong atau berani dengan orang tua. Berani melawan orang tua ketika orang tua merintahkan, ayo adik-adik, anakku beliin cabai di warung sebelah.
Wah mah, aku baru asik main game ini. Wah masih seru-serunya. Nanti aja mah. Nanti. Nah, seringkali kita masih bantah. Ayo anakku, kamu mandi dulu sudah sore. Ah masih enak main. Nggak mau mah. Nah, kita sering bantah orang tua. Adik kamu jangan nakal ya. Tapi masih nakal. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Atau kita sering apa ya? Nakali temen nih. Bahasa nakali apa ya? Atau nakal sama teman-teman yang lain. Kita mungkin jiwit atau kita jambak atau kita usil dengan teman-teman kita. Tidak boleh. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus bertumbuh dengan baik. Artinya apa? Kita harus memperbaiki kelakuan kita. Itu yang pertama ya. Kita harus memperbaiki setiap kelakuan kita. Kelakuan yang tidak baik ya. Kelakuan yang buruk. Yang itu kelakuan yang tidak disukai oleh Tuhan ya, kita tidak boleh mengulangi lagi. Mungkin kemarin atau tadi kita masih nakal ya, kita masih menyakiti orang lain, tapi mulai saat ini kita mau berjanji sama diri kita, aku tidak akan nakal lagi, aku tidak mau berani lagi dengan orang tua. Adik-adik mau? Yuk yang mau lambaikan tangan. Nah, puji Tuhan, semuanya mau, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Dan yuk katakan sama Mas Mei, dalam nama Yesus aku buang kenakalan. Sekali lagi, dalam nama Yesus aku buang kenakalan. Puji Tuhan. Oke, itu yang pertama adik-adik. Kita harus buang segala yang tidak perlu, yang jahat ya, yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang tidak disukai oleh Tuhan juga orang lain pasti tidak suka, karena itu menyakiti orang lain. Nah, yang kedua, ini yang penting adalah kita harus bertekun di dalam Tuhan. Piye ya bertekun di dalam Tuhan? Bertekun itu apa ya? Adik-adik ada yang tahu bertekun itu? Bertekun itu sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh melakukan sesuatu itu sungguh-sungguh, serius. Nah, kalau di dalam Tuhan seperti apa? Kita baca di dalam Yohanes 15 lagi, ayat 5 dulu ya. Yohanes 15 ayat 5. Aku pokok anggur dan kamulah ranti-rantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dilanjutkan ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan, kita akan menerimanya. Nah, bertekun di dalam Tuhan itu seperti apa? Kita sungguh-sungguh ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya sungguh-sungguh, tidak disambi gojekan sama temennya. Ketika kita di rumah, kita lewat live streaming, lewat lihat YouTube ya, kita juga sungguh-sungguh mendengarkan firman, duduk dengan baik, mendengarkan sungguh-sungguh, tidak sambil mainan atau sambil gojekan sama temennya atau saudaranya. Tidak boleh ya, tapi kita sungguh-sungguh. Kalau mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, ketika membaca firman Tuhan juga sungguh-sungguh, ketika kita diajak muji Tuhan seperti tadi ketika kakak-kakak mengajak muji Tuhan. Adik-adik ayo, ada yang mainan enggak? Ada yang masih pegang HP asik? Wah, mainan apa ya yang baru heboh hari-hari ini, ngegame terus gitu ya? No. Sekarang katakan ya, no, aku tidak sama lagi. Aku tidak akan bermain lagi ketika bersama-sama Tuhan, ketika belajar firman Tuhan, ketika memuji Tuhan, aku ingin serius dengan Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oke, itu ya yang harus kita lakukan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, nah di dalam ayat hafalan 1 bulan ini, di dalam bulan Juli ini, di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita berbuah, maka Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Itu firman Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita juga akan menyenangkan orang-orang sekitar kita. Kita akan membuat orang-orang itu berbahagia. Nah, maka adik-adik terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kalau bertumbuh, ya kita harus serius bersama Tuhan. Tadi pertama memperbaiki kelakuan kita dulu ya, memperbaiki kelakuan kita. Yang kedua kita harus bertekun di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, itu yang kita pelajari di hari ini ya adik-adik. Nah, maka
sebagai anak Tuhan, kita katakan bersama-sama kepada diri kita ya, aku harus berubah, aku harus berbuah berubah agar berbuah yang manis. Nah, itu yang harus kita katakan kepada diri kita. Bersama Tuhan Yesus, aku pasti berbuah. Sekali lagi, bersama Tuhan Yesus, aku pasti berbuah. Sekali lagi dengan mantap ya. Bersama Tuhan Yesus, aku pasti berbuah. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan hari ini. Kita mau bersama-sama tutup di dalam doa dan kita minta Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita dan memimpin setiap kita, menolong setiap kita agar kita mampu untuk berubah dan berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk selalu berubah Tuhan. Berubah atas kehidupan kami yang, oh Tuhan, yang suka menyakiti orang lain, yang berani dengan orang tua. Namun kami mau berbuah Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu. Kami lebih mau sungguh-sungguh lagi ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh di dalam Engkau, dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh di dalam Engkau, Engkau memimpin kehidupan kami sehingga kami berbuah kebaikan bagi setiap orang lain. Kehidupan kami boleh menjadi saksi Tuhan, terlebih nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami, Tuhan berkati apapun yang anak-anak-Mu ini kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ku